Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya hormati. Semoga kita hadir pada kesempatan kali ini dengan kondisi sehat, baik secara fisik maupun secara batin. Sebelum saya memulai periode pada kali ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Pernah nggak kalian merasa sangat lelah, tapi tetap bilang, oh nggak apa-apa kok. Seringkali kita berusaha untuk terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain, padahal yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita sedang menyimpan rasa lelah, rasa cemas, atau bahkan tekanan yang sulit untuk diungkapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang relevan bagi kita semua, yaitu menjaga kesehatan mental di lingkungan remaja. Teman-teman, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Namun, pada faktanya masih banyak yang beranggapan bahwa masalah mental adalah masalah yang sepele. Di era saat ini, banyak remaja sedang menghadapi tekanan yang tidak mudah, seperti banyaknya tugas sekolah, tingginya tuntutan dan harapan dari keluarga, dinamika pertemanan, bahkan pengaruh media sosial yang seringkali menambah beban kehidupan remaja. Tekanan seperti ini seringkali membuat seseorang harus terlihat sempurna, harus berhasil, dan tidak boleh menunjukkan sisi lemahnya. Namun, lama-kelamaan, cara pandang ini membuat kita merasa tidak cukup baik, takut gagal, bahkan meragukan diri sendiri, dan pada akhirnya memicu terjadinya berbagai masalah emosional. Apabila kondisi ini terus dibiarkan secara terus-menerus, maka dampaknya akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, seperti munculnya rasa tidak percaya diri, kehilangan motivasi, gangguan makan atau tidur, lalu kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi perlu kita ketahui bahwa apa yang kita lihat di media sosial bukan gambaran lengkap kehidupan seseorang. Banyak hal yang tidak kita lihat di belakang layar, jadi tidak tepat apabila kita mengukur diri berdasarkan apa yang ditampilkan oleh orang lain. Jadi, apabila kamu merasa tertinggal, ingat bahwa kamu tidak terlambat. Kamu hanya berjalan di jalanmu sendiri. Permasalahan seperti ini bukan hanya dari perasaan kita, tapi sudah terbukti dari berbagai data dan sumber yang signifikan. Seperti yang tercatat pada Jurnal Keperawatan Jiwa pada tahun 2023 mencatat sebanyak 65,6% remaja di SMA Kabupaten Jember memiliki kesehatan mental yang kurang baik. Kemudian dari data Kemen P3A pada tahun 2023 juga mencatat sebanyak 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami gangguan mental, namun hanya 2% dari mereka yang berani mencari bantuan profesional. Data ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak remaja di luar sana yang sedang mengalami masalah mental. Namun mereka memilih untuk diam karena merasa takut, merasa malu, atau bahkan tidak tahu harus meminta bantuan terhadap siapa. Singkatnya, tekanan yang dialami remaja ini sangatlah nyata. Dampaknya dapat mengganggu keseharian dan perkembangan emosional. Permasalahan seperti ini membutuhkan perhatian yang serius. Maka dari itu, menjaga kesehatan mental bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Lalu, solusi apa yang dapat kita lakukan? Kita hanya perlu merawat kesehatan mental dengan cara mengenali perasaan, tahu batasan diri, dan menjaga keseimbangan hidup. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti luangkan waktu untuk refleksi diri atau menulis jurnal harian, kemudian berdiskusi dengan keluarga atau sahabat apabila merasa tertekan, dan yang ketiga, lebih bijak dalam mengatur waktu agar tidak terbebani, kemudian mencari bantuan profesional apabila merasa perasaan tidak kunjung membaik. Perlu ditegaskan bahwa mencari bantuan bukan suatu kelemahan, melainkan bentuk keberanian dan kepedulian terhadap diri sendiri. Teman-teman, kesehatan mental bukan harus tentang terlihat kuat. Karena keberanian sejati adalah ketika kita mau jujur bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, dan itu bukan suatu kesalahan. Saya berharap mulai hari ini kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Mari berdamai dengan kekurangan, menghargai segala usaha, dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa setiap orang memiliki ritmenya sendiri. Jadi kita tidak perlu terlihat kuat dan terlihat sempurna. Kita semua memulai dari titik yang berbeda. Jadi, jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain. Berkembang tidak harus cepat, yang terpenting kita terus melangkah, menjaga keseimbangan hidup, dan menghargai segala usaha yang sedang dijalani. Karena setiap langkah kecilmu hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju diri yang lebih kuat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya, Firma Fernanda Fitriani, mohon pamit, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.